Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya, jika hati tergerak mengenal Tuhan karena mendengarkan firman, itu tanda kita dipilih Tuhan. Maksudnya begini teman-teman. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita teman-teman, waktu hati kita mendengarkan orang bicara firman Tuhan, bicara tentang Tuhan, tapi hati kita masih adem ayem dong, tidak tergerak. Itu ya mungkin kita cuma bicara mendengar firman saja, tidak menyimak firman, cuma sekedar numpang lewat aja gitu. Tapi ada satu momen, ada satu saat bahwa hati kita itu benar-benar tergerak sekali waktu ada orang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini kan beda teman. Jadi istilahnya hati kita cuma ala kadarnya mendengar, sekedar terdengar gitu. Ada cerita firman Tuhan, dengan hati kita memang menyimak gitu apa yang dikatakan orang tersebut tentang firman gitu. Nah biasanya teman-teman, Tuhan itu akan menggerakkan hati kita untuk bisa menyimak akan firman Tuhan, dan timbul ada dorongan dari hati kita untuk lebih mencari Tuhan. Itu tanda-tanda yang mudahnya ya tanda-tanda bahwa kita terpilih oleh Tuhan teman. Tapi kan tidak menjamin itu. Ada asumsi apabila ada firman yang katakan, apabila kita bicara seperti contohnya di kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Itu kan bicara Tuhan memang yang memilih kita gitu. Tuhan memilih kita untuk menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Tapi kan bukan berarti setelah Tuhan memilih kita terus kita tidak ada reaksi apa-apa teman-teman. Ya tetap kan dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 dan ayat 13 tersebut, ya kita mesti merespon tuh. Mesti merespon dengan mau mencari lagi gitu, mau mengenal Tuhan lebih dalam, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam. Cuman tanda-tandanya teman-teman, orang yang terpilih oleh Tuhan itu adalah apabila kita mendengar ada alat Tuhan, ada orang yang dipakai Tuhan dalam hal memberitakan firman Tuhan, entah itu saat itu sedang memberitakan kepada orang di pinggir kita, atau kita mendengarkan televisi gitu ya, atau kita mendengarkan radio, atau kita mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube atau di MP3 atau dimanapun juga. Selama hati kita tergerak teman-teman, ya berarti itu sudah Tuhan pilih kita teman-teman. Nah tinggal reaksinya kita harus lebih benar, bahwa jangan sampai kalau kita sudah dipilih Tuhan itu ya pasti jadi gitu. Enggak teman-teman. Jadi ceritanya ya waktu Tuhan memilih kita, kembali lagi Tuhan memberikan free will kepada kita untuk mau tidak menjadi orang yang terpilih teman-teman. Nah ini banyaknya yang firman Tuhan katakan, banyak yang diundang, banyak yang diundang oleh Tuhan tapi tidak bisa terpilih karena Tuhan sudah memilih, tapi orang tersebut tidak mau melanjutkan gitu, tidak mau melanjutkan. Bagaimana wajarnya orang yang dipilih oleh Tuhan? Ya logikanya kan teman-teman, apabila kita dipilih oleh Tuhan, kan Tuhan sudah memberikan satu kebebasan pada kita, free will kepada setiap manusia itu, tidak bisa memaksa harus dipilih itu jadi harus dipilih, kan tidak. Ada satu aturan itu bahwa Tuhan itu memilih, tapi kembali lagi untuk bicara bagaimana orang itu bisa terpilih gitu karena dipilih Tuhan, ya itu kembali lagi ada nggak gerakan dorongan dari hatinya orang yang terpilih itu untuk benar-benar dipilih gitu, dengan cara ya mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mau merenungi pengertian tentang firman Tuhan, ya mau segalanya teman-teman, mau berani melakukan firman Tuhan. Nah ini yang mesti teman-teman simak gitu, bahwa orang yang diundang itu banyak, orang yang dipilih Tuhan untuk ikut Tuhan itu banyak, tapi kembali lagi bisa terpilih nggak terpilih itu ya ada di manusianya sendiri, karena manusia memang Tuhan jadikan tidak seperti robot gitu. Jadi memang Tuhan jadikan manusia itu ada free will gitu, yang memang itu sebagai sebagai aturan dari Tuhan, bahwa
Ya kita manusia benar tidak gitu, benar tidak mau percaya akan Tuhan, percaya akan pribadi Tuhan, percaya akan firman Tuhan, dan benar nggak mau gitu, ya taat untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang apa Tuhan harapkan itu teman. Jadi jangan sampai kita berhenti cuma karena diundang berarti terpilih, berarti kita tidak perlu adakan action apa-apa, ya akhirnya ya kita tidak masuk sebagai orang manusia yang dipilih oleh Tuhan. Jangankan begitu teman, kalau di cerita Nasrani teman, saya tidak ngerti di agama Muslim atau yang lain ada nggak ceritanya. Tapi kalau di kitab Nasrani itu ada cerita orang yang sudah terpilih pun, ya contohnya gampangnya 12 rasul aja gitu, 12 orang yang dipilih oleh Nabi Isa sebagai murid-muridnya. Kan ada 12, sudah jelas-jelas kan terpilih teman-teman. Toh sudah mengikuti, sudah berfungsi sebagai 12 murid utamanya gitu. Tetapi pada akhirnya teman, meskipun sudah terpilih, bisa mengkhianati itu teman-teman. Ya, contohnya Yudas Iskariot itu gitu. Padahal sudah terpilih. Jadi jangankan yang sudah terpilih gitu, yang jangan kan tidak belum terpilih menjadi muridnya gitu, menjadi alatnya. Nah, yang sudah terpilih aja dan sudah melakukan firman Tuhan pun bisa begitu kok teman. Ya bisa berkhianat untuk lepas dari syarat-syarat terpilih oleh Tuhan gitu. Jadi memang kembali lagi di sini ya kembali lagi diingatkan kalau Tuhan sudah memilih kita, ya kita tidak bisa bereaksi cuma diam teman. Jadi memilih kita itu jelas ada dorongan dari hati kita untuk mau lebih mengenal pribadi Tuhan. Ada dorongan untuk lebih mengenal firman Tuhan, tapi tidak cukup berhenti cuma di situ teman. Yang harus dilanjutkan dengan bagaimana kita pribadi, kita sebagai manusia mau gitu teman, mau untuk ya mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam gitu, dan juga ya harus belajar mampu mengerti teman. Ya kalau kita sudah benar-benar mau mengenal Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, biasanya Tuhan bukakan teman. Tuhan bukakan dengan pengertian-pengertian yang baru. Jadi firman yang biasa kita baca itu akan berubah dari logos menjadi rema teman. Nah, waktu firman menjadi rema, banyak sekali masukan-masukan pengertian baru bagi kita teman. Padahal firmannya sama, tapi firman yang sudah disertai oleh Tuhan lewat roh Tuhannya gitu akan sangat berbeda dengan firman yang kita bicara secara duniawi saja gitu. Nah kalau firman dibaca secara duniawi kan disebutnya logos gitu. Jadi hanya tertulis saja gitu. Nah itu pengertiannya biasanya teori-teori rohani atau teologi atau yang hukum-hukum ya seperti halnya hukum yang orang duniawi gitu. Tapi begitu nanti kita sudah mengenal dan mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan bahwa yang namanya Tuhan itu bisa memberikan roh Tuhan kepada kita, rohnya kepada kita apabila kita mengenal mengerti bahwa ada roh di dalam kita, ya itu otomatis jadi berubah semua teman. Nah ini yang kita Tuhan harapkan itu kan roh Tuhan itu bisa hadir di dalam roh kita apabila memang kita sudah benar-benar mau gitu dan mau mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan dan mampu gitu ya mengenal mampu mengerti firman Tuhan dengan benar. Nah waktu kita sudah mampu mengerti firman depan oleh karena roh Tuhan, biasanya Tuhan teman-teman waktu kita lanjut mampu melakukan itu jadi memang berani untuk beriman melakukan firman Tuhan teman. Urutannya seperti itu teman-teman. Nah ini dasarnya dari tema pagi ini teman-teman. Itu saya ambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17 dan kitab Yakobus teman-teman pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ini ayatnya pendek-pendek teman-teman. Saya coba baca dulu yang 2 Tesalonika teman-teman. 2 Tesalonika pasal 2 teman-teman ayatnya 13 sampai 17 teman-teman. Ini bunyinya teman-teman. Kalau perikopnya dipilih untuk diselamatkan. Ini judulnya gini teman. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu
dan dalam kebesaran, kebenaran yang kamu percayai. Jadi ini di ayatnya, ayat 13 sebenarnya. Ayat 13 itu dinyatakan begitu sebenarnya, bahwa sebab Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Yaitu balik lagi firman Tuhan. Jadi Tuhan dari awal itu sudah memilih kita, yaitu kembali lagi memilih kita apabila memang hati kita tergerak sebenarnya. Kalau tidak tergerak, tidak terdorong, berarti belum dipilih gitu. Nah ini akan lebih nyata teman-teman. Untuk itulah Ia telah memanggil kita oleh pemberitaan firman Tuhan yang kami beritakan. Nah ini kalau cerita ada alat Tuhan, ada orang yang memberikan firman Tuhan dan kitanya tergerak, ini masuk ke dalam ayat 14 teman-teman, yang bahwa dikatakan di sini, untuk itulah Ia telah memanggil kita oleh firman Tuhan yang kami beritakan, sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan yang dari firman Tuhan tersebut, ya, yang diberikan, yang diperintahkan dari Tuhan Allah kepada Nabi Isa itu, teman-teman. Firman Tuhannya seperti itu gitu. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kita terima dari kami, dari alat Tuhan ya teman-teman. Alat Tuhan yang memberikan pada kita sehingga kita tergerak untuk bisa mau mengenal, mau mengerti dan mau melakukan firman Tuhan. Nah, oleh karena alat Tuhan tadi teman-teman, kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan, ya contoh misalnya kalau kita duduk berlima, kita tidak dipilih oleh Tuhan, ya meskipun ada alat Tuhan, ada hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita sih acu-acu nggak tergerak, nggak apa gitu. Nah ini sih yang saya tadi katakan, bahwa apabila kita mendengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan oleh alat Tuhan, oleh siapapun juga, lewat apapun juga, apabila hati kita tergerak, itu adalah tanda-tanda bahwa kita ini dipilih. Meskipun kita waktu itu ngobrol berlima gitu, belum tentu lima-limanya dipilih. Yang dipilih itu adalah orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mau gitu, lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mengenal firman Tuhan. Itu tanda-tanda bahwa Tuhan telah memilih kita, teman. Tapi reaksinya ya kita mesti reaktif gitu, mesti ada bergerak, harus mau. Kalau diem aja ya nggak bisa juga, teman. Dan banyak teman-teman yang salah pengertian bahwa dianggapnya kalau sudah dipilih itu yang nggak usah ngapa-ngapain gitu, nanti Tuhan juga pasti milih kita. Realitanya tidak begitu, teman. Karena Tuhan menunggu reaksi kitanya apa gitu. Nah kalau reaksi kita bergerak, ya Tuhan akan bimbing kita terus untuk bisa makin masuk ke dalam perintah peraturan firman Tuhan, sehingga kita makin ngerti teman-teman harus apa gitu. Nah ini jelas nyata teman-temannya, bahwa bisa dapat di 2 Tesalonika 2 itu, ya khususnya ayat 14 itu seperti itu gitu. Nah dan di sini juga ditekankan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kita terima dari kami, dari si alat Tuhan tadi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ya, lisan berarti mendengarkan firman Tuhan, tertulis ya berarti membaca gitu, membaca firman Tuhan yang dari kitab suci kita. Dan iya, Tuhan kita melalui Tuhan Allah melalui Nabi Isa dengan bentuk firman Tuhannya gitu teman-teman. Dan yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, pengharapan baik kepada kita. Nah, itu jadi kalau kita bicara kita sudah pegang firman Tuhan, teman-teman, nanti Tuhan akan sertakan roh Tuhan di dalam kita, ya sebagai penghiburan kita dan pengharapan kita, teman-teman. Nah, kiranya menghibur dan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik gitu. Jadi kalau kita yang benar sebenarnya, apabila kita terpilih oleh Tuhan, ya hati kita tergerak, dan waktu kita sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, itu waktu kita melakukan itu harus ada roh Tuhan yang menyertai kita, teman-teman. Jadi ada firman Tuhan, ada roh Tuhan gitu, ada iman, menimbulkan imannya. Ini yang menyebabkan ya kita benar-benar bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu, kita mampu melakukannya dan masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu kuncinya itu, teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi aja teman-teman, supaya nanti di draftnya nggak keganggu. Saya langsung masuk ke dalam Yakobus, teman-teman, kitab Yakobus
Kitab Yakobus pasal 4 teman-teman. Pasal 4, Yakobus pasal 4 ayatnya 1 sampai 10 teman-teman. Nah ini perikopnya teman-teman. Judulnya itu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Judulnya itu teman-teman. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita? Bukankah datangnya dari hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kita mengingini sesuatu, tetapi kita tidak memperolehnya. Lalu kita membunuh karena iri hati. Tetapi kita tidak mencapai tujuan kita. Lalu kita bertengkar dan kita berkelahi. Kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa, atau kita berdoa juga tetapi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Sebab yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan memuaskan hendak nafsu kita gitu. Jadi kalau kita berdoa tapi ujung-ujungnya untuk memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita, ya rasanya Tuhan juga tidak akan realisasikan teman-teman, karena bahaya buat kita gitu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Tuhan menempatkan roh kita itu, ya Tuhan tuh pengen kita dengan cemburu, maksudnya dengan ya untuk total untuk Tuhan gitu loh. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Taburkan, di sini dikatakan tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalangannya, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu harus ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan kamu. Ini Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Jadi saya sudah bacakan di dua kitab ya teman-teman. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13-17 dan kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Intinya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman supaya bisa lebih siapa tahu bisa lebih jelas gitu, lebih terang. Dalam kitab pasal 2 bukan pasal 2. Di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 dan 2 ayat 13 teman-teman. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan bukan dalam kebenaran yang kamu percayai. Tuhan memilih kita dengan cara
memanggil melalui pemberitaan firman oleh orang yang dipakai sebagai alatnya gitu. Jadi bisa siapa aja teman-teman. Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai alatnya untuk memberitakan benar firman Tuhan kepada kita. Nah, cuman contohnya gitu teman. Apabila hati kita tidak terdorong, tidak tergerak untuk bisa lebih mau mengenal lebih mengenal pribadi Tuhan dan mengenal firman Tuhan, itu rasanya itu bukan kita yang terpilih gitu. Jadi dari antara tadi saya katakan ada 5 orang atau sekelompok 10 orang yang berkumpul mendengar firman Tuhan, teman. Kadang-kadang reaksinya berbeda-beda, teman. Ada yang memang tergerak untuk langsung lebih mau mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, tapi juga ada yang cuek-cuek aja gitu, yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa itu ya berarti saat itu tidak terpilih, atau mungkin memang tidak terpilih untuk selamanya. Saya nggak ngerti gitu. Yang jelas tandanya seperti itu. Makanya di kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 katakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Nah itu teman-teman. Jadi kembali lagi dari hati kitanya, kita percaya atau tidak gitu. Kalau memang kita percaya, terdorong ya akan jadi orang yang terpilih. Tapi bukan kembali lagi, bukan terpilih itu jadi akhirnya kita tidak perlu bikin action apa-apa gitu. Yang kita justru terpilih, kita harus bikin action bagaimana untuk bisa menanggapi ya, karena kita terpilih oleh Tuhan itu, teman-teman. Nah ini dikatakan gitu, Tuhan memilih kita dengan cara yang memanggil melalui pemberitaan firman oleh orang-orang yang pakai sebagai alatnya ya untuk kita gitu, untuk menggerakkan hati kita. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 teman-teman. Sebab itu berdiri teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kita terima daripada yaitu pemberita alat Tuhan tadi gitu. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Firman ini nyatakan meskipun Tuhan memilih kita, tapi kita juga harus memilih apakah kita dapat tetap berdiam gitu, berdiri teguh. Kita harus tetap berdiri teguh dan berpegang hidup pada perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi kembali lagi teman, apabila memang kita ini sudah terpilih oleh Tuhan, maksudnya teman, firman di kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Jadi kita kembali lagi, apabila kita sudah terpilih Tuhan, ya kembali lagi kita mau nggak terus-menerus gitu ya untuk bisa mendengar atau membaca tertulis kan gitu. Secara lisan kita mempelajari secara lisan berarti dengan cara mendengar saja teman-teman, dan juga secara tertulis. Dan mendengar itu kan kalau kita bicara mendengar firman Tuhan, ya pasti kan kita mendengar khotbah, mendengarkan sharing, mendengarkan segala macam teman-teman. Ya dengan lewat lisan pendengaran kita. Tapi bisa juga di firman Tuhan katakan di sini secara tertulis. Secara tertulis ya berarti kita bisa melihat kitab suci kita bisa membaca buku-buku rohani, ya segala macam yang sifatnya tertulis. Jadi untuk mempelajari, untuk mau mengenal, untuk mau mengerti gitu, atau mampu mengerti firman Tuhan itu ya caranya gitu teman. Baik kita lewat lisan maupun tertulis, kita harus lakukan dua-duanya agar kita benar-benar bisa pengenalan firman Tuhan itu bisa dalam sekali bagi kita, dan kemampuan untuk mengerti kita jadi meningkat teman-teman. Nah kalau kemampuan kita meningkat, kemampuan mengerti kita meningkat, biasanya ya kembali lagi kita akan jadi lebih dewasa rohani, sehingga lebih berani teman-teman, lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Ya karena kita udah makin mengerti gitu. Maksud dari firman itu seperti ini teman-teman. Nah ini gunanya kita mau lebih dalam, terus-menerus mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Kita harus terus merenungi, mempelajari, berdoa, minta agar Tuhan bisa memampukan kita mengerti firman Tuhan. Ini harus terus berjalan terus teman-teman, sampai ujungnya kita jadi berani gitu, berani dan mampu melakukan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Waktu kita berani, ya karena balik lagi iman kita sudah di level atas. Jadi
Saya sering katakan bahwa mempelajari firman Tuhan itu ada dua, teman. Lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan berarti kita akan makin tahu lebih dalam dasar-dasarnya firman Tuhan, dan ibaratnya mengembangkan level iman itu kita naikkan level iman Tuhan, level iman kita, teman-teman, dengan cara kita berani dan mampu melakukan yang benar. Otomatis level iman kita naik, teman. Nah, waktu level iman kita naik dan pengenalan pengertian akan firman Tuhan makin dalam, itu yang saya sering katakan, jaraknya itu makin luas, teman. Nah, waktu makin luasnya pengenalan akan firman Tuhan dan iman ini yang membuat kita jadi makin dewasa rohani, teman. Kita akan makin jadi dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Ya seperti itu, teman. Jadi memang kita ya kembali lagi, kita mesti mempelajari firman Tuhan itu siang dan malam, yang baik tulisan maupun tertulis. Intinya seperti itu, teman-teman. Di kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 tersebut gitu. Nah, jadi bukan berarti jika Tuhan telah memilih kita, berarti kita otomatis akan terpilih tanpa harus kita lakukan firman Tuhan gitu. Tuhan memilih kita, tapi kita juga harus memilih Tuhan dengan dengan patuhi firman Tuhan. Jadi kembali lagi, teman-teman, yang dikatakan bukan cuma ini, asumsi ini banyak sekali orang seperti itu, teman. Jadi beranggapan bahwa kalau kita sudah dipilih Tuhan itu seperti yang di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Itu salah besar, teman. Jadi kembali lagi, ya waktu Tuhan sudah memilih kita, ya kembali lagi kita sebagai orang yang dipilih melakukan apa gitu ya. Kalau kita tidak memilih Tuhan, taat gitu, memilih untuk patuh ya kepada Tuhan, ya berarti kita meskipun sudah terpilih oleh Tuhan juga kita otomatis membatalkan pilihan itu sendiri, karena ulah kita tidak memilih ya untuk taat kepada Tuhan gitu. Nah, taat kepada Tuhan caranya bagaimana? Ya start dari mulai mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan. Akhirnya dari situ mulai tahu bahwa ada kita tahu bahwa di badan kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa roh Tuhan itu hidup di dalam roh kita. Jadi urutannya begitu, teman. Nah, waktu kita jadi mampu mengerti, jadi roba semua. Dan setelah kita mampu mengerti, otomatis ada kaitannya roh Tuhan akan masuk, mampu melakukan firman Tuhan. Kitanya jadi mampu melakukan firman Tuhan gitu, teman. Nah, waktu kita sudah mampu mengerti, mampu melakukan, otomatis iman kita naik. Nah, iman kita naik, kedalaman pengenalan firman Tuhan dan pengertian firman Tuhan makin mendalam. Yang tadi saya katakan, jadi jaraknya makin luas. Nah, makin luasnya ini yang menyebabkan kita berubah total, teman-teman. Dari bayi rohani ke anak-anak rohani, lompat ke remaja rohani, dan masuk ke dalam kedewasaan rohani. Nah, itu yang Tuhan inginkan, teman-teman. Apabila kita sudah masuk ke dalam kedewasaan rohani, nah ini yang Tuhan harapkan itu, bagaimana caranya kita bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, di dalam akhirat nanti, teman. Ini yang benar-benar iblis sangat takutkan, teman. Iblis berkehendak agar manusia itu sebanyak mungkin masuk ke neraka. Akhirnya kan gagal menjalankan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Tapi iblis juga tidak terlalu peduli apabila kita hanya masuk ke dalam surga, tidak bisa mengajarkan apa-apa gitu. Jadi kita hanya menjadi warga surga, kita menjadi rakyat jelata dalam surga, itu buat iblis ya masih mending lah gitu. Yang iblis paling takut itu apabila kita masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Untuk kerajaan surga di sananya nanti, karena kalau kita masuk jadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, nah kita ini akan menjadi yang mengatur warga surga atau rakyat jelata, orang baik di dalam surga gitu. Itu cerita di surganya. Tapi apa gitu yang iblis dirugikan apabila kita dalam posisi itu? Firman Tuhan katakan kita itu selain melakukan firman Tuhan, apabila kita pengen serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita pengen sempurna seperti apa yang Tuhan rancang kehendaki, kita itu tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan dong. Ya kita itu harus mengajarkan firman Tuhan. Contoh yang tadi saya katakan, kalau mengajarkan firman Tuhan bagi mentor rohani, bagi rohaniawan, ya jelas teman-teman akan mengajarkan teori-teori rohani gitu. Ya lepas itu bentuknya logos atau rema gitu. Banyak sih gitu mentor rohani dan rohaniawan yang mengajarkan firman Tuhan itu hanya cuma teori aja, teori rohani, teologi saja gitu. Bedanya apa? Ya bedanya waktu firman yang diajarkan itu berujung kepada logos gitu. Hanya bentuk-bentuk tertulis. Beda dengan orang yang
yang punya punya pengalaman mengalami firman Tuhan, yang diajarkan itu bukan cuma menjadi logos tapi menjadi rema. Nah, ini yang benar-benar akan berfungsi. Nah, ini cerita mentor rohaniawan bisa mengajar hanya berujung menjadi logos atau bisa berakhir juga sebagai rema. Benarnya mentor rohaniawan yang bagus itu yang bisa mengajarkan sebagai bisa firman itu menjadi rema. Itu cerita untuk mentor rohani dan rohaniawan. Tapi bagaimana untuk kita yang bukan talentanya mentor rohaniawan? Ya, kita dipakai Tuhan dalam hal melakukan firman Tuhan. Jelas itu kan pribadi kita, pengen si mentor rohani atau rohaniawan kan itu pribadi kita melakukan firman Tuhan. Tapi kalau bentuk mengajarkan firman Tuhan ini berbeda. Ya, waktu kita orang yang di marketplace atau di dunia sekuler sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh gitu, ya itu kan ceritanya orang-orang yang bukan talentanya mentor rohani atau rohaniawan. Berarti mengajarkannya itu bentuknya pasti berbeda, teman. Mengajarkan itu dalam bentuk bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita, teman. Bagaimana kita hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, ini satu contoh yang saya lakukan sharing tiap pagi ini seperti ini, teman-teman. Jadi yang memang teman-teman juga harus bisa, selain melakukan firman Tuhan untuk pribadi kita, ya kita juga harus coba belajar mengajarkan firman Tuhan seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita, teman. Nah, ini iblis itu takut sekali, teman. Apabila kita sudah kalau melakukan firman Tuhan itu ujung-ujungnya mayoritas akan masuk hanya menjadi rakyat jelata di dalam kerajaan di dalam surga gitu, hanya menjadi rakyat biasa saja. Dan kalau di dunianya ya cuma sifatnya pribadi kan, namanya juga melakukan firman Tuhan, berarti kan sifatnya pribadi. Jadi satu untuk satu gitu. Saya melakukan firman Tuhan ya untuk saya. Tapi waktu kita masuk dalam kategori mengajarkan, teman-teman, waktu saya mengajarkan seperti ini, saya tidak mengerti loh berapa banyak orang yang mendengar apa yang saya beritakan tidak. Nah, selama saya memberitakan kesaksian hidup saya ini gitu, dan orang lain tergerak, nah itu yang namanya orang itu berarti udah otomatis jadi terpilih oleh Tuhan, teman. Dan ini kan sistem jadi kayak kalau bicara di dunia itu kayak multi level marketing gitu. Jadi sambung menyambung, teman. Dari saya men-sharingkan seperti ini didengar oleh si A, si B, si C, si A, si B, si C, cerita lagi kepada yang. Jadi akhirnya iblis merasa sangat dirugikan apabila kita mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Meskipun dalam bentuk memberitakan kesaksian kehidupan kita. Nah, itu iblis yang nggak mau. Iblis yang akan menghalang-halangi itu ya karena ini, teman-teman. Iblis tidak mau sampai kita bisa mengajarkan firman Tuhan, baik itu mentor rohani atau rohaniawan dalam bentuk teori-teori rohani atau teologi, atau kita yang di marketplace atau dunia sekuler mengajarkan dengan cara memberitakan ya lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan. Ini sangat merugikan untuk iblis. Jadi bukan sifatnya melakukan firman Tuhan yang one by one, yang satu lawan satu. Tapi kalau saya ngomong satu, ini saya nggak ngerti loh reaksi omongan saya pagi ini itu akan berdampak ke berapa banyak orang gitu. Ya, masa sih satu orang nggak nyantol gitu, masa sih 10 orang tidak nyantol. Nah, ini kalau berlanjut terus menerus, ini kan materi ini yang saya sampaikan hari ini kan tidak hilang, teman-teman. Ya, disimpan di dalam YouTube gitu, tidak akan hilang. Jadi kalau ngomong kasarnya, setahun lagi orang masih bisa mendengar saya. 5 tahun lagi masih bisa mendengar. 10 tahun lagi bisa. Nah, ini kan yang iblis merasa dirugikan itu gitu. Jadi waktu saya memberitakan kesaksian hidup saya itu, si iblis itu bukan ketemu saya yang satu lawan satu, one by one, bukan saya ketemu saya, tapi saya ketemu dengan banyak orang, teman-teman. Meskipun ya biasanya kalau untuk awal-awal iblis selalu akan cemoohkan kita ya dengan mengatakan bahwa yang ngapain sih ya men-sharingkan, memberitakan kesaksian seperti ini, yang nonton juga cuma belasan puluhan aja, nggak sampai ratus, nggak sampai ribu. Ya kembali lagi karena kita kan baru mulai gitu. Jadi iblis akan menuduh kita bahwa apa yang kita lakukan itu hal yang sia-sia. Itu ya udah kebiasaan iblis seperti itu, teman. Kita harus tahu gitu. Cuman yang tadi saya katakan, ya saya nggak ngerti ya. Kalau contohnya saya bikin pujian penyembahan kemarin misalnya, saya baru upload 2 minggu. Tapi ada juga teman-teman yang sudah sampai 1000 lebih, sampai 2000. Padahal kan siapa sih saya gitu? Saya bukan mentor rohani, saya bukan rohaniawan. Ya saya cuma mencoba bagaimana ada partisipasi untuk
memberitakan kebenaran firman Tuhan ya lewat seperti ini teman. Karena saya coba belajar taat, belajar percaya, dan belajar mengasihi apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Nah, cuma kalau saya lihat di situ jadi relatif sekali teman. Ya bisa saja Tuhan pakai dalam dua minggu misalnya udah nyampe ribuan orang, bisa saja teman. Tapi beda teman-teman, dengan entertain itu. Ya kalau entertainer yang memang menjadi YouTuber untuk mencari uang, ya beda dengan apa yang kita maksud teman. Kalau kita kan cuma bicara, kita bayar YouTube pun berani gitu kalau memang aturannya mesti membayar demi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kan kembali YouTube itu kan tidak usah bayar teman. Kita membuat vlog-vlog semacam ini kan tidak usah membayar. Bahkan ada kemungkinan bagi YouTuber yang komersil, ya yang namanya subscriber, viewer itu kan durasi itu kan jadi apa itu teman? Jadi income tambahan buat si YouTuber itu. Nah beda dengan maksud kita teman. Kalau kita kan bukan mencari uang dari situ, kita mencari peluang untuk bisa bagaimana memberikan kebenaran firman Tuhan ke dalam dunia yang besar ini teman, dengan memanfaatkan media sosial yang memang ada yang ada sekarang gitu. Kita kalau ingat ceritanya Rasul Paulus teman, Rasul Paulus pernah dikatakan, nah Rasul Paulus itu kan istilahnya memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu kan melalui usahanya Rasul Paulus sendiri. Karena Rasul Paulus sebagai pengusaha akhirnya dapat income. Nah income ini dipakai untuk bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan. Paulus katakan, ada orang yang nanya, terus untungnya buat Rasul Paulus apa? Rasul Paulus cuma menjawab gampang sekali itu. Yang untungnya buat saya, kata Rasul Paulus, ya saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, nggak perlu bayar gitu loh. Ya nggak perlu bayar upahnya kepada Tuhan Allah. Ya itu saja kalau menurut Rasul Paulus itu sebagai plus point gitu teman. Ya saat yang tadi saya katakan, apa sih upah saya dalam memberikan kesaksian seperti ini? Buat saya teman-teman, saya tidak bayar YouTube aja itu sudah bagus teman-teman. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan, saya taat kepada Tuhan, dengan saya memberitakan kesaksian seperti ini, tidak bayar ke YouTube aja udah bagus. Nah bagaimana mau mengharapkan dapat income dari YouTube gitu loh. Dan kalaupun mungkin kita mendapat income dari YouTube, saya pikir ya pasti income itu akan kita sebarkan lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang bukan dari YouTube mungkin. Kan banyak teman-teman memberitakan kesaksian seperti ini itu kan tidak cuma lewat media sosial aja teman. Ya kalau ada media sosial ya kita manfaatkan sedemikian rupa gitu. Tapi kan sebenarnya kan ada media-media lain yang saya pernah ceritakan. Contohnya saya pernah dengar ada komunitas namanya Full Gospel gitu. Jangan-jangan Full Gospel itu saya tidak ngerti lebih dalam. Full Gospel itu jangan-jangan komunitas yang udah dunia teman-teman. Jadi salah satunya ada di Indonesia, Full Gospel Indonesia. Mungkin saya duga seperti itu. Nah Full Gospel ini kan membentuk satu komunitas di mana sama teman, ujung-ujungnya kan berniat bagaimana untuk menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman lewat kesaksian seperti yang saya saksikan melalui vlog ini teman-teman. Sama, cuman bedanya bentuknya bukan melalui media sosial, bentuknya lebih memakan biaya teman-teman. Jadi komunitas itu dengan urunan itu mengumpulkan dana untuk membuat jadi undangan gitu kepada teman-teman di setiap kota itu gitu ya, diundang untuk bisa berkumpul bersama, mungkin jumlahnya puluhan atau ratusan orang, nggak sampai ribuan gitu. Jadi satu restoran kecil di book mungkin 10 meja atau 20 meja gitu ya, berarti sekitar 100-200 orang. Nah temanya itu bukan seperti di rumah ibadah teman. Jadi tidak ada bicara teori-teori rohani begitu. Yang ada itu ya bentuknya bagaimana ada satu anggota Full Gospel yang menceritakan bergiliran menceritakan kesaksian hidupnya gitu yang bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Nah nanti dari yang lokalan itu dari kota yang di lokalan itu diminta untuk juga bersaksi teman. Jadi eventnya bisa bicara 2-3 jam itu 2-3 jam lah. Itu bicaranya cuma materi kesaksian seperti saya saksikan hari ini di vlog ini. Cuma kalau saya kan bicaranya saya sendiri yang bersaksi gitu. Nah kalau di acara Full Gospel itu ya bersaksi bergantian teman-teman. Jadi bisa saya sebagai pembawa pembicaranya dan bisa berlanjut kepada teman-teman saya yang di lokal kota tersebut gitu, bergantian 2-3 orang bersaksi atas apa yang telah terjadi dalam hidup bersama Tuhan dalam firman Tuhan. Nah itu kan bentuk bentuk
uh, cara memberitakan kebenaran. Jadi beda sekali. Kalau kita mengadakan seperti full gospel, satu kali acara itu mungkin bisa jutaan, belasan juta mungkin bisa begitu. Atau mungkin kalau di tempat agak besar puluhan juta mungkin gitu. Nah itu kan butuh dana, teman. Nah dananya dari mana? Dananya mestinya bisa saja kalau kita ikutin pola hidupnya Rasul Paulus gitu. Bisa saja saya coba bikin vlog seperti ini, tahu-tahu YouTube membayar saya gitu fee. Lah untuk saya untuk apa gitu fee itu? Ya pasti bukan saya sebagai income. Saya tahu sudah sebagai pengusaha sudah dapat income gitu. Ya saya akan manfaatkan ini plus income dari perusahaan saya ya untuk mungkin bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh full gospel. Itu mungkin lebih bagus lagi karena bertatap muka kan. Nah ini yang teman-teman harus apa ya, harus mau menyimak bahwa ya apabila kita mengasihi dan taat Tuhan itu ya caranya seperti itu, teman. Banyak yang harus kita lakukan dalam kita mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tidak bisa cuma dari mulut cuma ngomong saya mengasihi Tuhan, saya percaya, cuma gitu aja kan mana buktinya gitu. Tuhan tidak terlalu peduli kita mengerti firman atau tidak gitu. Ya yang Tuhan peduli itu kita melakukan firman atau tidak gitu. Nah, salah satu bentuk melakukan firman itu ya begini, teman. Bagaimana kita melakukan firman. Melakukan firman berarti one by one, berarti untuk pribadi kita. Tapi begitu masuk kategori mengajarkan firman Tuhan, nah ini iblis yang paling benci gitu. Nah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan firman Tuhan itu biasanya yang menjadi musuhnya iblis, teman-teman. Caranya gimana? Ya terus dirongrong gitu, dirongrong bahwa ya itu hal-hal duniawi gitu, sampai akhirnya kita merasa ngapainnya kita seperti ini. Ya kita mesti belajar dari Rasul Paulus, teman-teman, untuk tidak berhenti meskipun mendapatkan banyak sekali masukan negatif untuk bisa meninggalkan Tuhan gitu. Ya kita harus terbalik, malah mesti meninggalkan duniawi, bukan Tuhan gitu. Nah ini di kitab Yakobus, saya lanjut, teman-teman. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikannya musuh-musuh Allah. Nah ini, teman-teman, ini yang dikatakan paling gawat ini, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita, iblis menggunakan hal duniawi itu untuk menekan kita, teman-teman. Nah ini kan kita butuh benar-benar apa? Butuh iman, teman-teman. Butuh iman bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya buktinya melakukan firman tadi, teman-teman. Jadi kitab Yakobus pasal 4 ayat 44 itu sudah menjelaskan itu, teman-teman. Dan kalau kita masuk ke dalam Matius pasal 6 ayat 33, teman-teman, terkait dengan hati yang tergerak untuk menjadi terpilih oleh Tuhan, itu kembali lagi di kitab Matius pasal 6 ayat 33, teman-teman, dikatakan bahwa yang namanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, ya baru yang lain akan ditambahkan. Yang lain ditambahkan, teman-teman, kalau kita kaitkan dengan kitab Matius pasal 6 ayat 32 atau 31 gitu, atau yang mungkin juga yang 34, ini tidak jauh-jauh bicaranya urusan duniawi tadi, teman, seperti terkait dengan kitab Yakobus pasal 4 ayat 4 tadi. Ya, jadi tuh apa, iblis itu akan menggoda kita itu paling ampuh itu dengan hal-hal duniawi, teman. Karena hal duniawi itu nyata gitu sekarang terjadi dan majority itu mayoritas. Jadi kita kalau bicara ada 1000 orang, jangan-jangan kita cuma sendirian, teman, yang berbeda gitu. Yang 999 itu sama seperti orang dunia. Itu wajar aja, teman. 10.000 orang, jangan-jangan kita cuma satu loh. Yang berarti 10.000 berarti 9.999 itu yang bicara orang duniawan dan orang keyakinan, teman. Kita itu dalam posisi seperti itu, teman. Jadi kita itu dalam posisi minoritas sekali. Ya mereka orang duniawi dan orang keyakinan itu majoritinya, itu mayoritas. Dan kita akan selalu ditekan oleh iblis dibandingkan itu hal duniawi ini, teman-teman. Beda sekali. Kalau yang namanya orang-orang duniawi itu kan prinsip-prinsip rancangan kehendak si dunia, rancangan kehendak si iblis, rancangan kehendak orang duniawi. Itu kan bagaimana mencari target kesuksesan duniawi. Itu nomor 1, teman. 2, mencari kebahagiaan duniawi. Itu nomor 2, teman. Ketiga, setelah kaya, setelah bahagia, mulai, teman, yang ketiganya. Bagaimana targetnya memenuhi semua nafsu-nafsu duniawi. Itu jelas targetnya
orang-orang dunia itu seperti itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana dengan targetnya orang-orang yang rohani, bukan orang duniawi. Target orang rohani itu kebalik teman-teman. Bagaimana nomor satu itu, bagaimana bisa mendapatkan target kehidupan, masuk dalam keselamatan yang kekal gitu. Itu kan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal itu kan harus minimal melakukan firman Tuhan gitu. Apabila tidak melakukan firman Tuhan, yang dikhawatirkan itu malah mendapat kebinasannya kekal, bukan kehidupannya kekal, bukan keselamatannya kekal, tapi kebinasan kekal dalam surga. Berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan, ya kita pasti akan menjadi warga surga atau rakyat jelata di dalam surga gitu. Itu apabila kita melakukan firman Tuhan, itu kita dapat keselamatan. Tapi juga kita pengen dapat damai sejahtera, teman. Bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera di dalam yang kekal gitu. Yang nggak jauh-jauh harus mendapatkan damai sejahtera itu bukan di dunia, bukan bahagia dunia, tapi damai sejahtera di dalam akhirat nanti. Itu yang harus kita ubah. Nah ketiganya teman-teman, bagaimana cara kita menjadi anggota keluarga Tuhan di dalam surga untuk bisa memimpin warga surga atau rakyat jelata di dalam surga gitu. Nah, itu tiga ini teman-teman. Dan tiga ini semua bertentangan dengan hal-hal duniawi. Jadi tiga yang di duniawi targetkan dengan tiga yang di rohani target itu yang benar-benar bertolak belakang teman-teman. Dan Tuhan cuma ingatkan bahwa kalau bicara di dunia ya mungkin yang mesti disadari bahwa di dunia itu yang tiga target tadi adalah sifatnya sementara semua. Waktu meninggalkan dunia gitu, waktu kita meninggal dunia itu tidak ada satupun barang dunia ini yang terbawa ke dalam akhirat teman. Nah ini yang mesti kita hati-hati gitu. Nah kedua, Tuhan ingatkan bahwa apa yang terjadi keselamatan di akhirat, apa yang terjadi di damai sejahtera di dalam akhirat, apa yang menjadi keluarga Tuhan di dalam akhirat, itu bukan nanti teman-teman. Itu kalau kita istilahnya bisa mematikan kita sekarang gitu, sebelum kita mati fisiknya gitu, tapi mematikan nafsu kita, daging kita. Itu yang tiga target di akhirat nanti yang kekal tadi teman-teman. Itu kita bisa rasakan di dalam hidup kita sekarang teman-teman. Ya kita itu menjadi apa? Kita ini menjadi cerminan hidupnya bisa lebih tenang, lebih enak, lebih segala macam. Ya sampai mendapatkan damai sejahtera tadi teman. Ya bagaimana kita tidak terlalu peduli dengan duniawi lagi. Kita sudah benar-benar menjadi keluarga Tuhan dari sejak sekarang teman, bukan nanti di akhir. Nah itu kembali lagi tergantung dari kedewasaan rohani kita teman. Apabila kita benar-benar bisa dewasa rohani, ya apa yang terjadi di surga itu bukan nanti teman, tapi bisa terjadi di dunia sekarang ini gitu. Meskipun dengan cemooh, dengan olok-olok, dengan tindasan, dengan segala macam, tapi kita tidak terpengaruh akan itu teman-teman. Karena kita anggap bahwa yang benar itu seperti ini gitu. Nah ini yang bisa dikatakan bahwa kita itu akan mendapat upah bukan di dalam surganya nanti, yaitu jelas lah. Tapi sekarang pun kita mendapatkan upah itu teman. Ya upah bagaimana kita bisa hidup bukan bahagia yang semu, tapi kita mendapatkan hidup dengan damai sejahtera yang dari Tuhan gitu. Yang benar-benar kita merasakan bahwa ada satu sukacita di dalam penderitaan, ada kebahagiaan dalam derita gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ini yang tidak bisa dialami oleh orang-orang dunia gitu. Dan orang dunia malah aneh, kenapa kok dalam kondisi kekurangan tapi tidak merasa kurang gitu. Ya dalam kondisi kelimpahan tapi kok nggak sombong. Ya dalam kondisi yang harusnya duka cita kok tapi sukacita gitu. Ya dalam arti kamu mesti kelaparan kok tidak kelaparan. Mesti yang miskin tapi kok kaya banget dengan membagi-bagikan apapun yang dimiliki. Nah itu jadi kebalik semua teman-teman. Itu bagi orang yang sudah benar-benar dewasa rohani. Tapi akan menjadi hal yang aneh sekali bagi orang-orang duniawi. Jadi semakin dalam iman kita, semakin dewasa rohani kita, ya memang kita dianggapnya semakin aneh teman. Sangat nggak waras, nggak wajar, ya segala macam. Intinya seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman bisa lebih mengenal dan mengerti bahwa apabila teman-teman tergerak hatinya gitu ya untuk benar-benar mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhan karena mendengar firman Tuhan, yaitu tanda-tandanya bahwa teman-teman terpilih oleh Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.